Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia Lazik dari kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini dalam video ini saya akan membuat sebuah praktikum penelitian terhadap daun mangga dan juga daun jambu biji yang sesuai dengan prosedur kerja yang terdapat di LKPD. Di sini saya telah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Saya akan menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, di sini tujuan saya adalah mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita mulai pada video-video penelitiannya. Nah, ini adalah daun jambu biji yang akan kita ambil. Nah, di sini sudah terdapat beberapa daun yang nantinya akan kita meneliti, dan juga penggaris, pensil atau pena, dan juga kertas LKPD. Ada mangga dan daun jambu biji. Nah, untuk mempermudah penelitian, kita akan dibantu dengan pemberian label pada jenis-jenis daun ini. Nah, yang pertama terdapat daun mangga harum manis yang nantinya akan diberi label A. Lalu terdapat juga daun mangga harum manis juga yang berbeda pohon dengan label yang pertama atau daun yang pertama. Di sini dia berbeda pohon. Yang ini adalah daun mangga harum manis yang kedua yang nantinya akan diberi label A kecil. Lalu ada daun jambu biji yang akan diberi label B sesuai dengan prosedur kerja. Baiklah, langsung saja kita akan pada pemberian label-label yang akan ditempel pada daun-daunnya. Ini saya akan pada jenis daun yang pertama, yaitu mangga, yang akan diberi label huruf A. Nah, seperti ini huruf A. Nah, ini beberapa daun yang telah diberi dengan huruf label A besar, yaitu adalah jenis daun yang pertama, yaitu daun mangga harum manis pada pohon yang pertama. Lalu kita akan lanjut pada pemberian label pada jenis daun yang kedua, daun harum manis pada pohon yang berbeda dari label yang pertama ini. Nah, ini adalah jenis daun yang kedua, yaitu daun mangga harum manis pada pohon yang berbeda daripada label yang pertama. Dia memiliki jenis yang sama tetapi pada pohon yang kedua. Nah, ini adalah pohon yang keduanya. Diberi tanda A kecil seperti ini. Nah, ini telah terdapat beberapa jenis daun yang telah diberi label huruf A kecil sebagai jenis daun yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah jenis daun yang ketiga, yaitu daun jambu biji, dan di sini akan diberi label huruf B besar sebagai tanda jenis daun yang ketiga. Ini terdapat ciri morfologi yang saya amati. Nah, pada jenis daun yang pertama, yaitu daun mangga harum manis yang pada pohon pertama, warnanya itu berwarna hijau tua. Warnanya hijau tua. Lalu kita tuliskan ke dalam LKPD kalau yang jenis daun yang pertama ini berwarna hijau tua. Dikarenakan dia berwarna hijau, pada daun yang pertama ini kita tuliskan di lembaran KPD yang warna daun satu itu berwarna hijau. Oke, bentuknya ini seperti memanjang
ya memanjang, bentuknya memanjang atau lonjong gitu, seperti bentuknya. Lalu kita tuliskan pada lembaran KPD-nya panjang, bentuknya atau lonjong. Lalu kita akan mengukur panjangnya, panjang daun ini. Nah, kita akan mengukurnya. Di sini saya melihatnya panjang pada daun ini adalah 19 cm. Lalu kita buatkan dalam lembaran KPD-nya panjangnya adalah 19 cm. Lalu kita masuk kepada lebar daunnya. Nah, untuk lebar daunnya kita hitung juga menggunakan penggaris, yaitu sekitar di angka 4,5 cm. Kita buat di sini 4,5 cm. Nah, di sini sistem pertulangannya adalah menyirip. Sistem pertulangannya itu adalah menyirip seperti ini. Ini adalah sistem pertulangan yang menyirip. Lalu kita isi di lembaran KPD-nya menyirip. Oke, baiklah, barulah kita kepada ke sifat permukaannya. Nah, untuk sifat permukaannya yang saya rasakan di sini adalah kasar. Sifat permukaan yang kasar, jadi lus-lus dia kasar. Lalu kita buat di sini kasar. Nah, itulah adalah yang pada tabel pertama, yaitu jenis daun yang pertama pada label huruf yang diberi label huruf A. Kita masuk pada jenis daun yang kedua, yaitu daun mangga harum manis pada pohon yang kedua. Baiklah, kita langsung saja pada cara-cara untuk menelitinya, sama seperti cara yang sebelumnya. Untuk warnanya dia sama dengan pada jenis daun yang sebelumnya, yaitu berwarna hijau yang sedikit kegelapan. Warnanya berwarna hijau pada jenis daun yang kedua, yaitu jenis daun harum manis pada pohon 2. Lalu kita masuk pada bentuknya. Bentuknya tidak berbeda dengan yang pada jenis daun yang pertama. Bentuknya masih sama, yaitu panjang atau lonjong. Nah, untuk panjangnya kita akan mengukur yang pada jenis daun yang kedua ini. Panjangnya panjangnya sekitar di angka 17,5 cm. Lalu lebar daunnya kisaran angka 4 cm. Lalu sistem pertulangannya itu sama, yaitu berbentuk menyirip. Sistem pertulangannya sama dengan jenis daun yang pertama, yaitu menyirip. Lalu sifat permukaannya, untuk sifat permukaannya itu masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kasar. Permukaan yang kasar. Nah, yang ini adalah yang jenis daun yang berbeda daripada sebelumnya. Ini adalah jenis daun jambu biji yang diberi label huruf B besar. Nah, untuk warnanya ini adalah warna hijau yang lebih terang sedikit daripada warna daun mangga. Di sini adalah warna hijau yang lebih terang daripada warna daun mangga. Untuk bentuk daun jambu biji ini adalah berbentuk eliptikal, yaitu berbentuk bulat panjang. Panjang. Kita akan mengukur panjang daunnya. Nah, untuk panjangnya itu di sini adalah 12,5 cm, dan untuk lebar daunnya adalah 5 cm. 12,5
Lebarnya itu 5 cm. Sistem pertulangannya adalah menyirip. Nih, dia berbentuk menyirip, pertulangannya itu menyirip. Lalu kita pada sifat permukaannya. Untuk sifat permukaannya ini lebih licin dibandingkan pada daun mangga. Sifat permukaannya ini licin, yang dimana jika kita elus-elus dia licin dan mudah. Karena licin. Jenis daun-daun lainnya itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang sebelumnya saya lakukan. Nah, ini adalah hasil lembaran kerja LKPD saya yang telah saya buat sesuai dengan prosedur kerja yang telah saya lakukan. Nah, sekian dari saya. Itulah hasil kerja dari saya, praktikum yang telah saya buat. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.